Minasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang caranya bisa bekerja di Jepang gitu ya. Karena banyak yang bertanya gitu bagaimana caranya bisa bekerja di Jepang. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Oke teman-teman, di kali ini aku tuh mau bahas bagaimana caranya aku bisa sampai bekerja di Jepang. Nah, ini tuh aku programnya magang ya. Langkah aku pertama waktu itu adalah mendaftar ke LPK Bahasa Jepang ya teman-teman. Karena waktu itu aku tuh benar-benar nol bahasa dan juga aku kurang tahu tentang bagaimana bekerja di Jepang gitu. Jadi aku langsung daftar saja ke LPK Bahasa Jepang. Nah, setelah mendaftar di sana tuh aku dijelasin tentang berbagai macam program atau visa gitu ya. Nah, ada visa TG, kemudian ada juga magang, kemudian ada juga perawat panti jompo gitu ya, perawat di panti jompo gitu. Terus kemudian ada juga IM gitu, atau program dari pemerintah. Dan setelah itu aku putuskan untuk memilih program magang. Nah, setelah itu aku langsung belajar bahasa Jepang ya. Aku belajarnya itu dari benar-benar dari nol gitu. Setelah belajar bahasa Jepang beberapa bulan gitu ya, kurang lebih sekitar 6 bulan gitu. Sebenarnya 3 bulan itu sudah selesai bab, tapi waktu itu aku sambil menunggu job, sambil mengulang gitu ya, supaya tidak lupa. Kemudian setelah dirasa aku tuh bisa untuk mengikuti tes gitu, kemudian aku mengikuti tes teman-teman. Nah, tesnya itu ada 2 jenis ya, ada yang tertulis dan juga ada interview gitu ya, ada wawancara gitu. Yang pertama itu melakukan tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu ada 2 jenis waktu itu aku ya. Ada tes tertulis bahasa Jepang, kemudian ada juga tes psikologi gitu ya. Kalau tes tertulisnya itu lolos, kemudian bisa lanjut ke tes selanjutnya yaitu tes interview. Nah, kemudian kalau dinyatakan lolos lagi tes interviewnya gitu, bisa lanjut ke langkah berikutnya ya, yaitu waktu itu aku sih medical kalau nggak salah teman-teman. Nah, setelah medical kemudian aku tuh lanjut lagi ke pemantapan bahasa ya, lanjut ke pemantapan bahasa sampai bab kalau nggak salah bab 40 teman-teman waktu itu aku. Nah, itu sambil nunggu jadwal terbang gitu ya, jadwalnya keluar gitu. Nah, sambil nunggu aku melakukan pemantapan bahasa dan juga mengurus berkas-berkas ya, dari mulai paspor dan lain-lain gitu. Itu kurang lebih 3 bulan teman-teman aku pemantapan bahasa ya. Tapi waktu itu karena masih ada corona, jadi tuh jadwal terbangnya masih belum pasti ya, sampai kurang lebih aku menunggu itu 2 tahun. Nah, setelah jadwal terbangnya itu pasti keluar gitu, segala persiapan untuk terbang ya, seperti medical lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman proses aku sampai bisa bekerja di Jepang ya. Jadi tuh aku benar-benar prosesnya itu dari nol, karena aku itu masih non ya, bukan ek gitu. Jadinya prosesnya dari nol, bahasa juga dari nol gitu ya. Tapi mungkin untuk proses yang lain bisa jadi ada perbedaan ya teman-teman, untuk visa untuk visa TG atau mungkin visa Kaigo atau perawat panti jompo gitu. Terus kemudian visa IM program dari pemerintah gitu, mungkin ada perbedaan ya. Kalau barusan yang aku jelasin itu adalah proses dimana aku bisa sampai bekerja di Jepang. Dan mungkin kalau untuk sekarang bisa jadi ada perbedaan juga ya, karena itu
prosesnya itu tahun 2020 sampai dengan 2022 teman-teman. Jadi sudah lumayan lama ya, sudah 2 tahun yang laluan gitu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman prosesnya. Mungkin kalian bisa ada gambaran gitu. Kalau misalkan kalian itu bingung, masih non gitu ya, bagaimana awalnya mau memulai proses untuk bisa bekerja di Jepang, kalian bisa langsung aja mendaftar ke LPK bahasa Jepang ya teman-teman. Nanti di sana kalian juga pastinya dibimbing gitu ya, dari awal sampai bisa terbang. Insya Allah kalian tuh bakalan dibimbing kalau LPK-nya itu beneran amanah ya teman-teman. Dan kalian juga pastikan harus mendaftar ke LPK yang benar-benar amanah teman-teman. Nah, buat kalian yang sedang belajar bahasa Jepang di LPK, atau mungkin kalian mau terbang, atau mungkin kalian masih mau memulai, kalian harus tetap semangat ya, karena semangat itu juga penting untuk bisa sampai ke Jepang. Dan jangan lupa kalian itu harus tetap optimis kalau kalian itu pasti bisa sukses. Nah, mungkin cukup sekian video aku hari ini teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan menyimak video aku sampai akhir, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.